klarifikasi awal tadi bahwa sebenarnya tim SAR dengan atau tanpa apapun tetap akan menuntaskan pekerjaannya. Tidak akan pernah membuat klaim apapun untuk menutup pencarian segala macam orang, baik yang dikenal maupun tidak, apalagi tidak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita rencanakan untuk menemui salah satu, kita akan langsung berdiskusi, share dengan salah satu pelatih kami juga di Pecinta Alam, tim SAR juga, konseptor, dan segudang pengalaman tentang SAR. Oke, nah, kenalkan Bang Rudi. Ini abang-abangan jauh, jelas sekali abang-abangan. Tapi itulah, karena sering main ke hutan, jadi ketampanan kami jadi rata nih. Jadi ketika kami nongkrong nggak akan ada yang tahu mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Itu fakta. Malahan dari generasi ke generasi sampai saat ini masih tetap panggil abang. Nah, itu dia luar biasanya. Apa kabar Bang? Sehat? Ya, sehat. Ya, tapi semua ya balik ke takdir Bang ya. Mungkin Bang itu jalan yang harus aja lewati. Iya. Itulah Bang. Yang kadang-kadang berseberangan dengan orang. Iya. Tadi bertemu sama orang berarti lah jodohnya ya Bang. Jodohnya. Ini adalah tag yang kedua. Setelah tag pertama, mendadak videonya hilang. Nah, ini sebenarnya susah mau menarik kembali spirit di obrolan yang pertama tadi. Entah dapat atau enggak ya. Kalau enggak. Andre tadi ngicen, wah berhentiin dulu. Awak harus cari tempat baru untuk dapet clue-nya. Mungkin kita akan share tentang karena ada beberapa yang abang kritisi nih, dari mulai buku, kan seperti buku kita udah jelaskan juga ke abang bahwa itu diambil dari sudut pandang penulis, dan kemudian ada di beberapa channel YouTube yang abang, menurut abang itu tidak sesuai. Nah, bagaimana kira-kira Bang yang tidak sesuai ya Bang? Sebenarnya bisa aja sesuai, semuanya bisa sesuai dari sudut orang yang lihat. Nah, ini bisa jadi tidak sesuainya di saat teman-teman yang bergerak dengan hati nurani mencari, kadang-kadang juga gak kenal siapa yang dicari, kemudian dijadikan alasan gitu kan, bahwa pencarian itu dihalangi dengan hal seperti itu. Nah, sebenarnya itu aja. Akhirnya kita ketemu yang jadi persoalan itu sebenarnya adalah ketika ada yang saya ngambil sendiri dari salah satu, belum ada sosial media waktu itu. Jadi kita ngambil dari koran harian, surat kabar. Di situ menjelaskan bahwa di hari kesekian tim SAR menghentikan pencarian. Kita di bagian itunya Peng, karena Abang Rudi sendiri punya pengalaman SAR yang kadang-kadang melewati batas dari waktu kita hilang, ya kan? Nah, gimana nih Bang? Pengalaman Abang pertama kali masuk ke dunia SAR. Nah, itu. Nggak ada takdir aja. Takdir aja. SAR tuh implementasi dari seluruh pendidikan penggiat alam. Mulai dari perbekalan perlengkapan, navigasi, survival. Jadi kalau ada orang ngaku SAR bisa navigasi nggak? Ya, nggak bisa. Berarti dia cuma ikut-ikutan. Berarti syarat dan ketentuan awalnya sudah gagal berarti. Ya, syaratnya itu memang harus PDCA itu harus apa? Harus diulang-ulang. Terapan dari materi yang kita dapatkan di PDCA itu ada semuanya di dalam SAR. Ya. Ya, termasuklah kali temali seluruhnya, mountaineering dan segala macam. Apa dari kelompok, kemudian ikut SAR, dari sana kita baru tahu bahwa SAR itu sebenarnya seperti ini. Seperti apa kira-kira Bang? Ya serius. Iya. Pasti. Nggak ada lebih. Serius. Bukan ikut-ikutan. Bukan untuk gagah-gagahan. Karena SAR yang benar tuh memang harus dari hati. Nggak bisa enggak. Jadi teman-teman pun pasti udah merasakan gimana jadi survivor ya. Dan sebenarnya hampir-hampir mirip seperti itu juga lah orang yang nyari. Gimana berpacu dengan waktu, gimana teori ini, gimana teori ini. Makanya kalau SAR itu kunci utama tuh data pertama, datumnya.
data awal ya, siapa yang lihat, kemudian dengan siapa dia bergaul, untuk karakter. Jadi kita bisa bayangin orangnya itu seperti apa. Seperti yang kalian jalani kan. Berarti memang Wakwa seniornya Depci itu menyatakan mereka pasti keluar Iya bang. sambil nangis. Udah dinyatakan tuh. Mereka pasti keluar, itu aja. ada asesmen awal, pengumpulan data awal survivor berarti. Bahwa mereka akan sampai bawah, tapi yang pasti dia nggak akan main lagi di hari sekian, nggak main lagi di atas, udah jauh ke bawah, itu udah tahu. Sampai ke situ prediksinya berarti ya. Ya dalam perjalanannya sebenarnya di hari keberapa tuh, Selasa, Rabu, hari Kamis itu kalau nggak salah itu udah ketemu. Cuma mungkin ada miskomunikasi, udah ketemu jejak awal di atas itu udah ketemu. Sebegitu seriusnya gitu. Orang yang hilang serius, gimana bisa selamat? Pencari pun seperti itu seriusnya. Jadi di saat ada berita bahwa pencarian ditutup, pencarian dihentikan, nggak ada. Melukai daily. Melukai ya, melukai. Karena kami juga orang-orang cari itu pasti berusaha keras. Karena kita tahu benar kan. Harusnya memang dari sejak lama ini kita klarifikasi. Memang kanal ini dibuat mungkin awalnya dari kasus bang, dari kasus survivor. Tapi misi kami, Nopeng, Uncu, dengan kanal ini sebenarnya untuk jadi wadah edukasi, men-trigger Gen Z, Gen Alpha nantinya yang ingin bermain di hutan. Seenggaknya mereka miliki dulu skill set awal, mulai dari pengetahuan tentang navigasi, tentang survival, dan tentang lain-lainnya, ya punya dulu. Nah, tentu kita harus temukan. Ya alhamdulillah kita berada dan kita dilatih, dididik sama memang orang-orang yang sudah expertise di bidangnya, gitu kan. Tapi sepotong, yang lebih bertanggung jawab untuk ini sebenarnya Andre dengan Nopeng. Gimana generasi-generasi itu menyadari seperti ini jadinya. Kan udah pernah ngerasain. Iya. Jadi Kita pernah ngelewatin ya itu yang lebih paling kalau saya dari sisi pencari beda psikologi. Iya. Nah, gimana menyatakan, membuat atau konten atau apalah supaya orang tuh bisa ngerti seperti ini kalau seandainya lalai. Kalau dari segi pencarian itu akan tetap seperti itu. Mereka pasti akan bertanggung jawab. Mereka toh pingin cepat ketemu. Nah, kita pun nggak kuat. Saya nggak kuat untuk berada di pos. Sebenarnya ngapain berada di atas? Saya nggak kuat untuk berada di pos. Temu keluarga, temu ini nggak kuat. Mereka sedih, mereka apa nggak kuat. Berarti abang lebih siap ketemu Mainnya daripada ketemu keluarga. Keluarganya nggak kuat. Adiknya, familinya, mereka berharap. Dan saya yakin dengan teman-teman, selama saya masih di atas, teman-teman akan cukupi kebutuhan dari bawah. Ya itu keyakinan dengan persahabatan antar sesama penggiat ini. Iya. Nah, Pengalaman pertama bang, di kasus mana dulu yang pertama nih bang? Abel tuh evakuasi. Mau dengar langsung yang abang ada di lokasi kejadian pada saat itu, kebetulan abang yang evakuasi Abel tuh. Yang pasti kalau untuk naik Gunung Merapi itu udah sebuah kesalahan. Karena gunungnya aktif, level 2. Itu satu. Cuma satu pelajaran yang harus kita ambil dari kejadian Abel, bahwa di sanalah persaudaraan. Persaudaraan yang bukan dibawa dari bawah, tapi persaudaraan yang bertemu di puncak. Puncak gitu ya. Nah, jadi kronologisnya Abel ini nyelamatin. Ya sebenarnya nggak nyelamatin juga, karena mereka udah foto-foto di puncak, ada sekian orang, pas mau turun, yang cewek Sulastri itu, mungkin masih siap-siap. Abel memutuskan untuk jadi sweeper, siap. Jalan paling belakang. Sambil nunggu itu gunungnya. Jadi pas gunung keluar meletus, Abel kena. Dia ada tas ditutupinnya kepala cewek itu. Dia terbuka. Satu cuma Abel tuh besarnya sini. Tembus bang? Nggak tembus, lubang aja. Satu cuma. Terpental. Langsung. Langsung, yakin saya langsung. Nggak lama itu. Terus batu panas. Abang evakuasi itu ada jalan arah ke bawah kah atau? Karena pasir, hujan malam pasti melorot ke bawah. Oh, berarti menjemput ke bawah berarti. Jemput ke bawah, pakai teman-teman pakai tali, tarik ke atas. Itu abang langsung jemput? Ya kebetulan saya yang jemput ya. Kebetulan.
Kebetulan, ya kebetulan. Karena dari rencana awal nggak saya. Jadi kebetulan, nah ya udah. Dan ya itu. Tapi itu sebuah persaudaraan yang sangat dahsyat itu. Sebenarnya seperti itulah kehidupan pendaki. Harusnya kayak gitu. Ya, sampai sekarang ya kan ada digadang-gadang nih, Ebel masih ada di Merapi. Karena kita harus jujur cerita apa yang kita alami, ya ini harus kita ceritakan bagaimana kondisi kita pada saat itu. Bahkan kita berkali-kali memastikan keadaan itu terjadi, entitas lain yang kita lihat itu betul-betul dalam kondisi kita tidak hipotermia. Nah, karena kata Bang tadi kita masih bisa saling tanya jawab, masih saling mengerti keadaan, berarti tidak dalam hipotermia kita bertemu hal-hal yang demikian. Kita dalam keadaan nyata, waras. Dan satu lagi, penempatan Tugu Abel tuh pas. Pasnya tuh akhirnya Tugu Abel ini memang jadi panduan orang untuk mulai turun. Nah, iya. Kalau nggak kan bisa salah orang turunnya dari mana. Nah, makanya patokan kita kehilangan Tugu Abel pada saat kejadian saya tuh, Bang. Sebenarnya kita udah dari jauh hari prediksi itu. Mungkin teman-teman sebaya saya atau di atas tahu itu. Saya pernah bikin plang merek panah taruh di sana. Cor. Di Tugu Abel satu, di dekat Getragoda itu satu. Sebenarnya jalur tempat Nopeng dan Andre sesat itu memang itu jalurnya. Secara kontur gunung itu memang diarahkan ke sana. Kita dulu pernah Bang sana tentang siapa Bang? Yang ini dah siapa namanya Bang? Rida. Ya. Rida mah dulu pada Andre. Dulu Rida. Nah, kami kalau Rida tuh kasusnya beda. Naik jalur naik kan. Kanan tri cross 2 punggungan ke kanan. Nggak pakai jaket. Naik ke atas. Karena dingin mau turun lurus. Nggak cross lagi ke kiri. Yang Abang sendiri selama rangkaian SAR yang sudah melakukan, pernah nggak Abang ketemu hal yang Enggak pernah. Nggak pernah. Karena mungkin fokusnya nggak ke situ. Waktu si Daren itu 1 bulan, segala teori dicoba, nggak ketemu juga. Si Rida tuh udah ketemu jejak dari atas. Ya bubar lagi, ganti lagi timnya. Akhirnya di hari ke-28 itu ketemu. hidup? Meninggal. Sekarang gimana kita bertanggung jawab terhadap teman-teman atau adik-adik kita yang hobi naik gunung, yang sekarang kayaknya nggak ada tata tertib lagi, dan itu ditambah gunung kita nggak bisa digeser. Jadi memang harus ada tanggung jawab gitu, minimal tanggung jawab moral kita, ya kan? Apalagi Andre Nopeng itu udah pernah merasakan bagaimana hilang itu. Saya yang membayangkan tuh hebat mereka bisa tetap berdua, itu hebat.